pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Membaca doa di dalam hati dimulai. Selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya anak-anak. Agar lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Sudah semangat semuanya? Tentu harus semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Harus terus maju, 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 kreatif, inovatif ya. Harus terus berprestasi. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, pembelajaran ke-6. Dayu, Siti, Lani, dan Beni sedang asik mengerjakan tugas sekolah di rumah Edo. Mereka mencari artikel di internet dengan menggunakan komputer milik ayah Edo. Sesekali ayah Edo memberikan bimbingan dan arahan dalam menggunakan internet. Tak sengaja mereka melihat ada iklan yang terpampang di halaman depan sebuah situs pendidikan. Nah, jika anak-anak mengerjakan tugas menggunakan internet, harus dalam bimbingan dan pengawasan orang tua ya anak-anak. Ketika Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Beni sedang asik mencari artikel, tiba-tiba muncullah sebuah iklan. Iklan tersebut muncul saat mereka membuka sebuah situs untuk mencari artikel yang menjadi tugas sekolah mereka. Iklan apa ya yang muncul? Nah, ini iklannya ada di bawah ini. Amatilah iklan yang muncul saat Edo membuka situs. Iklannya adalah BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Bayarlah iuran JKN, KIS tepat waktu maksimal tanggal 10 setiap bulan. Nah, di situ ada keterangan tentang membayar iuran JKN dan KIS tepat waktu maksimal tanggal 10 setiap bulan. Kemudian di bawahnya ada buku nota tentang keterangan yang harus dibayar. Tanggal 1 bayar listrik, tanggal 2 bayar iuran JKN dan KIS. Yang ketiga bayar sekolah kakak. Nah, begitulah kira-kira iklan yang terlintas di sebuah situs pendidikan. Tadi sudah Ibu jelaskan isi iklannya. Sekarang Ibu mau anak-anak menuliskan isi iklan di atas pada kolom di bawah ya. Silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Anak-anak mengerjakannya secara mandiri ya, atau boleh didampingi bersama orang tua. Namun, orang tua hanya mengarahkan saja, tidak memberikan jawabannya. Iklan yang muncul di situs pendidikan tadi merupakan jenis iklan elektronik. Nah, tahukah kamu bahwa iklan elektronik dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan isinya? Yang pertama, ada iklan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang menginformasikan produk, barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. Yang kedua, iklan perusahaan. Iklan perusahaan adalah
Iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Yang ketiga, ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Nah, menurut anak-anak, iklan yang tadi termasuk ke dalam jenis iklan yang mana? Ayo, coba kalian komen di kolom komentar jika kalian tahu ya. Tadi kita sudah mengetahui jenis-jenis iklan elektronik. Ibu mau kalian agar lebih memahami tentang isi iklan di media elektronik, coba kalian mengamati salah satu iklan di media elektronik, televisi, radio, ataupun internet. Setelah itu buatlah kesimpulan isi dari iklan yang kamu amati secara visual menggunakan gambar. Gambarnya seperti yang tadi dicontohkan ya anak-anak. Buatlah gambar dan kesimpulan isi iklan pada kotak berikut. Kalian bisa mengisinya di dalam buku tulis kalian ya. Saat Edo, Beni, Siti, Lani, dan Dayu sedang mengerjakan tugas, terjadi perbedaan pendapat antara Lani dan Beni dengan Siti, Edo, dan Dayu. Perbedaan pendapat yang terjadi sulit untuk disatukan, sehingga timbul perdebatan yang sengit. Ayah Edo yang duduk tidak jauh dari mereka memberikan nasihat bahwa dalam berdiskusi pasti ada perbedaan pendapat, namun tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan. Kerukunan harus tetap terjaga baik dengan teman sekolah, keluarga, bahkan dengan masyarakat. Nah, coba kalian berdiskusi dengan orang tuamu di rumah atau dengan kakakmu di rumah. Bagaimana akibatnya jika tidak terjadi kerukunan hidup? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu dapat bergabung dengan temanmu membentuk kelompok terdiri atas 3 anak. Diskusikanlah dengan anggota kelompokmu tentang akibat-akibat yang timbul. Jika hidup tidak rukun, buatlah kesimpulan hasil diskusi kelompokmu pada kolom berikut dan presentasikan di depan kelas. Nah, karena sekarang kita tidak bertatap muka, maka kalian boleh berdiskusi dengan orang tua, kakak kalian ataupun saudara kalian di rumah ya anak-anak. Kemudian hasil laporan diskusinya bisa dituliskan di buku tulis, kemudian difoto ke WA grup ya anak-anak. Tahukah kamu bahwa kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan? Nah, ciri-ciri hidup rukun sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain, membina hubungan baik, saling menghormati, dan juga saling menyayangi. Manfaat atau pentingnya hidup rukun diantaranya sebagai berikut. Tidak adanya pertengkaran, hidup dalam keluarga menjadi harmonis, hidup menjadi aman, hidup menjadi tentram dan damai, memperkukuh persatuan dan kesatuan. Nah, ada juga nih akibatnya jika hidup tidak rukun, antara lain mudah terjadi pertengkaran, kehidupan menjadi tidak tentram, mudah tertekan satu sama lain, dan juga terjadi perpecahan karena tidak ada rasa persatuan dan kesatuan. Nah, coba anak-anak ingin hidup rukun atau ingin hidup penuh dengan ketidakrukunan? Mana yang anak-anak pilih? Ibu harap anak-anak memiliki kehidupan yang rukun ya, baik dengan teman sekolah,
keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Baiklah anak-anak, agar pengetahuan anak-anak tentang hidup rukun lebih mendalam, coba mengerjakan latihan berikut ini ya. Apakah yang dimaksud dengan kerukunan hidup? Bagaimana ciri-ciri keluarga yang hidup rukun? Sebutkan manfaat hidup rukun. Yang keempat, sebutkan akibat dan yang terjadi jika tidak tercipta kerukunan hidup bermasyarakat. Nah, Edo, Siti, Lani, Dayu, dan Beni memperhatikan ayah Edo yang sedang memberi nasihat. Pada intinya, kerukunan harus tetap dijaga meski terdapat banyak perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Ketika disinggung masalah budaya, Edo teringat tentang tugas sekolah, yaitu membuat kain batik jumputan. Batik merupakan salah satu karya seni tekstil Indonesia. Nah, latihan yang tadi bisa kalian tulis di buku tulis anak-anak masing-masing ya. Batik merupakan karya seni khas Indonesia. Maka di sini kita akan mengenal batik Indonesia. Batik di tanah air dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik, batik Surakarta dan Yogyakarta, dan batik pesisir. Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing lain dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh budaya asing. Keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem, serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan lain yaitu adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh, motif grompal pada batik Yogyakarta. Motif ini digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan. Motif grompol berarti berkumpul atau bersatu. Adapun kandungan makna motif ini yaitu doa atau harapan agar rizki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua. Motif dengan kandungan makna serupa terdapat pada motif Sidomukti dan Surakarta. Motif ini juga dikenakan mempelai pada upacara pernikahan. Sido berarti jadi atau terus-menerus dan mukti berarti hidup berkecukupan. Jadi, kandungan makna motif Sidomukti ialah harapan atau doa agar pengantin dapat hidup berkecukupan. Teknik pembuatan batik klasik tergolong unik. Batik klasik dibuat dengan chatting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Ada yang sudah tahu atau pernah melihatnya anak-anak? Pada proses membatik dengan chatting tulis, sebelum memulai perintangan, pola atau motif digambar terlebih dahulu di atas kain. Kemudian motif ditutup malam. Proses pemalam dimulai dari motif yang paling luar yang biasanya besar. Kemudian dilanjutkan pemalaman pada isen-isen motif-motif kecil yang lebih rumit. Secara umum proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, ngelowongi, yaitu proses pemalaman garis bidang pola terluar. Nembok merupakan proses pemalaman untuk penutupan bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. Brironi pada dasarnya saat sama dengan nembok, tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. Nonyok merupakan pemalaman pada bidang latar. Setelah melalui proses pemalaman, proses selanjutnya yaitu pewarnaan atau
pencelupan, dan ngelorot atau penghilangan malam, yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas atau mendidih. Batik pesisir bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan juga jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan segi keindahan motif. Selain itu, banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina pada motif pesisir. Sebagai contoh, motif putri salju dan motif Cinderella pada batik Pekalongan dan motif mega mendung pada batik Cirebon. Di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi, motif ini disebut motif basurek, yang berarti bersurat. Disebut demikian karena isinya merupakan penggalan surat dalam Al-Quran. Nah, tadi adalah sejarah batik dan juga cara membuat batik. Sekarang anak-anak siapa yang mau membatik juga bisa menggunakan langkah-langkah berikut ya anak-anak. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya itu ada cating, malam, kompor, wajan, dan juga kain. Nah, yang kedua, kita harus membuat pola gambar dulu pada kain seperti contoh di gambar berikut. Yang keempat dan yang kelima, menyiapkan larutan untuk merendam kain, mencelupkan dan menghilangkan lilin. Nah, hasil yang terakhir adalah hasil jadinya. Saat sudah dicelupkan, kemudian kain dijemur agar warnanya lebih terlihat ya. Begitu ya anak-anak. Silakan anak-anak coba di rumah ya, jika peralatan dan bahannya mencukupi atau lengkap. Bisa dicoba dipraktikkan bersama orang tua atau gurumu di sekolah ya anak-anak. Nah, begitulah anak-anak, pembelajaran hari ini tentang sejarah batik, cara pembuatan batik, dan juga hidup rukun. Kita harus hidup rukun walaupun berbeda agama, suku, ras, budaya. Tidak boleh ada pertengkaran ya. Harus selalu bisa menghargai dan bertoleransi antar umat beragama, perbedaan suku, budaya. Karena di Indonesia ini banyak sekali kebudayaan yang sangat beragam. Apa simbol Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu artinya? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian kita juga tadi sudah belajar tentang iklan elektronik. Nah, iklan elektronik tadi ada 3 jenis. Apa saja? Coba anak-anak. Betul sekali. Nah, hari ini kita cukupkan pembelajarannya dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Selanjutnya kita tutup dengan membaca doa bersama. Mari kita membaca doa di dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Membaca doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.